Aura rumput ini transparan, hanya rumput biasa. Ketemu? Paman, aku ketemu. Wah, aura paman semakin pekat. Harus segera beri dia obat. Pak Zo, ambulans akan segera tiba. Pak Zo, kamu kenapa? Guo. Bapak, sudah larut malam mencari Guo-Guo, ada apa? Guo, datang pakai baju bapak akan ajak kamu main ke taman bermain. Benarkah? Bagus. Bapak tenang saja, anak ini sudah tidak akan bisa melihat lagi keluarga lestari kita segera akan berubah nasib. 3 dewa di atas 100 hantu bersembunyi periksa di rumah ini apa yang menjadi sumber malapetaka. Tuan Lestari pemilik kamar ini justru adalah sumber malapetaka keluarga Lestari. Ini kamar cucu perempuan saya. Cucu perempuan Anda bagian kehidupan bertentangan dengan rumah keluarga tubuh yang tidak membawa keberuntungan sejak lahir. Tinggalkan dia 1 hari, kemalangan keluarga Anda bertambah 1 hari. Sudah tahu, setelah Guo lahir secara berurutan, menyebabkan orang tua meninggal, bisnis keluarga lestari kita juga semakin merosot. Ternyata ini ulah Guo, benar Bapak. Jangan lupa, Guo selalu bicara hal-hal aneh. Dia bilang, dia selalu bisa melihat aura berbagai warna yang mengambang di tubuh orang senang. Warnanya kuning, sedih, warnanya biru. Ini bukan aneh terus apalagi? Master, adakah cara untuk menetralisirnya? Sampai saat ini, satu-satunya cara adalah membuang anak sial ini ke gunung dalam, jauh dari keluarga Lestari. Baru kita bisa menghentikan kerugian. Kalau tidak, aura sial yang melekat padanya lambat laun akan mendatangkan malapetaka pemusnahan bagi keluarga ini. Aduh ayah, jangan ragu-ragu lagi. Apa ayah tega melihat keluarga kita bangkrut? Ayah masih punya cucu Lin Xiong. Iya ayah, cepat ambil keputusan. Guo itu bintang sial. Entah kapan nanti dia akan membunuh kita semua. Tuan Lestari, cepat ambil keputusan. Paman, ini bukan taman bermain. Aku mau kakek. Guo, kamu sudah menyusahkan kakek. Kamu tahu, keluarga Lestari tidak akan mau menerimamu lagi. Pergilah kemanapun kamu mau. Paman, jangan tinggalkan Guo. Paman. Guo tidak pernah melakukan apa-apa. Guo tidak salah. Mereka semua tidak mau Guo. Guo pasti bisa mengandalkan diri sendiri untuk terus hidup. Tolong, ada yang teriak minta tolong. Ini ada yang dalam bahaya. Pak Zo, silakan duduk. Pak Zo, tahan sebentar lagi, aku akan segera panggil orang untuk bantu. Aura paman itu berwarna oranye yang tegang. Paman, aura kamu gelap pekat, kelihatannya sangat menderita. Apakah ada yang terluka? Nah, cepat pergi dari sini. Di sini ada ular berbisa. Ular di mana? Guo pernah lihat di buku. Luka gigitan ular berbisa. Ada 2 bekas gigitan yang dalam. Dan paman ini, luka di tubuhnya sama. Oh iya, di buku dikatakan, tempat ular berbisa muncul. Pasti ada penawarnya. Paman, aku akan pergi sekarang, mencari penawar untukmu. Jangan. Rumput ini berwarna abu-abu, berbisa. Aura rumput ini transparan, hanya rumput biasa. Ketemu? Paman, aku ketemu. Wah, aura paman semakin pekat. Harus segera beri dia obat. Pak Zo, ambulans akan segera tiba. Pak Zo, kamu kenapa Pak Zo? Paman, kamu bagaimana? Kamu ngapain sama Pak Zo? Kamu ngapain? Xiaoli, lepaskan dia. Pak Zo, sekarang kamu bagaimana? Anak kecil ini menemukan obat herbal penawar untukku. Aku baru saja muntah darah. Dada terasa lebih lega. Nah, terima kasih ya. Sama-sama, paman bisa sembuh. Guo jadi lega. Nah, tadi sih, Paman terlalu terburu-buru. Paman minta maaf sama kamu, maaf. Tidak apa-apa.
Guo, kok kamu sendirian di gunung? Keluargamu mana? Mereka tidak mau gua lagi. Paman besar buang aku di sini, lalu pergi. Sungguh keterlaluan. Benar-benar biadab. Guo. Di rumah paman, ada 2 kakak laki-laki dan seorang ibu yang lembut. Apakah kamu mau biarkan kami jadi keluargamu yang baru? Benarkah mereka bakal suka sama gua enggak? Guo kan manis dan penurut. Mereka pasti sangat menyukaimu. Ayo. Oke, aku mau. Bagas, kamu tadi malam lembur lagi ya. Ibu sudah bilang berapa kali, harus jaga kesehatan. Jangan sampai nggak peduli sama kesehatan. Bu, proyek internasional ini sangat penting. Kalau berhasil didapatkan, keluarga kita bisa dapat 10 miliar. Ayo. Bu, Cakra, kamu ini kenapa sih main balapan mobil? Balapan mobil itu bahaya banget. Bu, aku kan pembalap top nasional. Pembalap bahaya segitu mah nggak apa-apa. Tenang aja, aku tahu batasannya. Kalian berdua ini sama-sama bikin ibu khawatir. Kalau saja ibu punya anak perempuan yang manis dan lucu yang menemani ibu. Sayang, aku pulang. Anak ini siapa? Aku tadi naik gunung digigit ular berbisa. Ular berbisa? Gigit di mana? Cepat ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Berkat Guo, dia cepat-cepat menemukan tanaman obat buat netralin racun. Aku baru bisa pulang dengan selamat. Kalau gitu nggak apa-apa, Guo. Ayo, kesini sama tante. Tante, apa tante sedang nggak enak badan? Kok kamu tahu? Iya, tante sedang sakit. Kalau begitu, gua berharap tante cepat sembuh, jangan sedih lagi. Guo sungguh anak yang baik, tenang saja. Dengan kata-kata Guo ini, tante pasti akan baik-baik saja. Sayang, sekarang Guo tidak punya rumah. Aku ingin mengangkatnya sebagai anak. Benarkah? Wah, bagus sekali. Kebetulan aku ingin punya anak perempuan lagi pula. Guo begitu manis dan baik. Guo mulai sekarang biar aku yang jadi ibumu ya. Ya. Guo. Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus memanggil kami apa? Papa, mama, kakak. Manis sekali. Sudah larut malam begini, Guo pasti sudah lapar. Ayo, kita makan dulu. Aura dari tante ini berbeda dengan semua orang, warnanya abu-abu yang tidak baik. Apa dia sudah berbuat jahat? Mak Yanti, Kamu sudah berbuat jahat ya? Apa-apa? Guo, kamu ngomong apa? Mak Yanti kan sudah lama di keluarga kita, mana mungkin berbuat jahat. Iya, Guo mulai sekarang jangan tidak sopan seperti ini lagi. Ya, cepat minta maaf sama Mak Yanti. Tapi gua melihat aura di tubuh Mak Yanti berwarna abu-abu berbeda dengan semua orang. Aura abu-abu apa? Aduh, Nona Guo, kamu ngomong apa sih? Kamu jangan karena Tuan dan Nyonya menyukaimu lalu seenaknya memfitnahku. Gua tidak berbohong. Tuan, Nyonya anak liar ini sebaiknya jangan diambil sembarangan, sama sekali tidak punya sopan santun. Guo baru datang masih belum terlalu terbiasa. Mulai sekarang dia bukan anak liar lagi. Aku akan mengajarinya dengan baik, Mak Yanti. Kamu turun dulu saja. Ya. Gua tidak berbohong. Tante ini pasti sudah berbuat hal yang tidak baik. Gua tidak boleh membiarkannya menyakiti keluarga. Di mana dia menyembunyikan barang itu? Ayah bilang kepada Gua, di ruang belajar ada barang yang sangat penting. Tidak boleh masuk sembarangan. Bibi itu mau melakukan apa? Akhirnya ketemu. Cahaya emas. Itu barang yang ayah bilang. Sangat penting itu. Jangan biarkan bibi itu mengambilnya. Kamu sedang melakukan apa? Aduh, bikin aku kaget, kamu minggir cepat. Bibi, aku lihat kamu mengambil barang ayah. Kamu ngomong apa sih? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ayah, mama. Bibi mengambil barang yang sangat penting. Mak Yanti, ini bagaimana? Kamu sedang melakukan apa di ruang belajar? Pak dan Bu, aku sedang bersih-bersih. Jangan percaya omongan Guo. Bagaimana aku bisa mencuri? Aku di rumah kamu. Sudah bertahun-tahun. Orang seperti apa aku? Kamu masih tidak tahu? Dia berbohong. Gua melihat sendiri. Dia mengambil barang yang bersinar emas, masukkan ke dalam baju. Mana ada barang bersinar emas? Guo, kamu tidak boleh karena Pak dan Bu sayang kamu lalu menindas aku, pembantu ini. Ayah, mama Gua tidak berbohong. Dia benar-benar mengambil barang yang bersinar emas. Tapi Guo, di ruang belajar benar-benar tidak ada barang berwarna emas. Apakah kamu melihatnya salah? Guo benar-benar banyak bohong. Aku rasa Pak dan Bu cepat kirim dia pergi suamiku. Guo, dia benar-benar bukan anak nakal. Dia bilang Mak Yanti mengambil barang. Kalau begitu periksa saja.
Mungkin kalau benar, ada kesalahan. Baik-baik minta maaf kepada dia, baik-baik memberi kompensasi. Bu, kamu tidak boleh seperti ini. Baiklah gua barang yang kamu bilang Mak Yanti ambil. Sekarang di mana? Di sakunya. Mak Yanti apa di saku? Silakan keluarkan. Tidak ada apa-apa, Pak. Kamu tidak bisa hanya berdasarkan kata anak ini saja. Aku untuk keluarga ini sudah bekerja keras bertahun-tahun. Paling tidak ada jasa juga. Guo. Pak. Di sakumu kenapa ada barang ini? Kamu benar-benar berani ya? Tuan, aku tergoda oleh setan. Maafkan aku kali ini saja. Aku tidak akan berani lagi. Aku benar-benar salah menilai kamu. Kata-kata itu simpan saja untuk bicara dengan polisi. Seseorang, bawa dia pergi, lapor polisi. Tuan, aku tidak akan berani lagi, Tuan. Guo, kali ini benar-benar berkat kamu. Giok ini sangat penting bagi keluarga kami. Ayah membelinya dengan harga mahal untuk mendapatkannya kembali. Ayah juga minta maaf padamu. Awalnya tidak mempercayaimu. Tidak ada apa-apa. Guo bisa membantu ayah dan ibu itu sudah cukup. Ayah, jok ini cantik sekali ya. Giok ini adalah hadiah ulang tahun yang akan ayah berikan kepada seorang kakek yang sangat dihormati dalam beberapa hari. Keluarga kita ini mengandalkan giok ini untuk menyenangkan hati sang kakek tua, agar mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Ayah tenang saja, kakek itu pasti akan menyukainya. Kalau begitu, semoga kata-kata baik Guo kita terkabul. Tapi, kesempatan kerjasama ini bukan hanya milik keluarga kita. Keluarga Lestari juga mengincarnya. Semoga saja. Kakek Qin benar-benar menyukai giok ini ya. Keluarga Lestari adalah rumah Guo dulu. Paman selalu suka berbuat jahat. Kalau di pesta ulang tahun kakek Qin dia membuat keributan, ayah tidak bisa bekerja sama dengan kakek Qin. Aku harus ikut pergi. Tidak boleh biarkan mereka mengacau. Ayah, bolehkah aku ikut ke pesta ulang tahun kakek Qin? Tentu saja boleh. Guo begitu manis. Kakek Qin melihatmu pasti akan sangat menyukaimu. Bagus sekali. Siapa sih tidak tahu sopan santun? Tidak lihat kami datang duluan? Wah, ini kan keluarga Zhou. Maaf ya, kami tidak melihat kalian. Lin Guo, kamu kenapa di sini? Kenapa? Kamu kenal Guo dari keluarga kami. Keluarga Lestari, oh begitu ya, keluarga Kusuma mengadopsinya. Ternyata keluarga Lestari yang membuang Guo. Keluarga kamu benar-benar brengsek, bisa membuang anak kecil di gunung. Kamu belum tahu kan, si gadis ini pembawa sial. Dia membawa malapetaka hingga orang tua kandungnya meninggal. Dan keluarga Lestari kami keberuntungan finansial selama puluhan tahun. Habis semua, tapi sekarang bagus. Dia ada di keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma, tunggu saja kamu akan celaka. Ngomong apa sih Guo, kami bukan pembawa sial. Dengar keluarga Kusuma, baru-baru ini ada masalah. Wah, pasti si pembawa sial kecil ini yang jadi penyebabnya. Aku bilang ya, kalau dia ada di keluarga Kusuma lambat laun bisa bangkrut. Ayo kita pergi. Ayah, ibu, kakak Guo bukan pembawa sial. Guo, jangan takut ayah dan ibu tahu Guo bukan. Benar. Guo, dia justru pembawa keberuntungan kami. Keluarga Lestari tidak bermoral. Proyek ini tidak boleh direbut oleh mereka. Guo akan membantu ayah dan ibu. Anak baik, ayo. Halo, ini adalah hadiah untuk Tetua Cakra Purnama. Bapak Kusuma, tenang saja, kami akan mendaftarkan hadiahnya setelah disimpan dengan baik. Dan diberikan kepada Tetua Cakra Purnama. Baik, terima kasih. Aura dari tante dan sepupu berwarna abu-abu. Pasti mereka akan berbuat jahat. Tidak, aku harus mengawasi mereka. Kakak itu membawa dari ayah hadiah untuk kakek Qin. Ayo cepat pergi. Bibi kenapa mengikutinya? Ini dari ayah hadiah untuk kakek Qin. Dasar anak kurang ajar. Lepaskan aku. Pergi. Jangan rusak rencana keluarga kita. Itu hadiah keluarga kami. Jangan lupa, kamu masih memiliki darah keluarga Lestari. Kami sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang kamu malah mau membantu orang lain. Kamu tetap di sini dan introspeksi diri. Jangan berpikir untuk mengadu. Tidak boleh. Guo harus cepat-cepat pulang. Beritahu ayah dan ibu. Tapi, bagaimana Guo bisa masuk? Ada seorang kakek di sana, aku akan bertanya jalan. Kakek, salam? Nak, ada perlu apa?
Kakek, saya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Kin, tapi saya tersesat. Bisakah Anda memberitahu saya cara masuk? Oh, begitu rupanya. Kebetulan kakek juga mau masuk. Kalau begitu ikutlah dengan kakek. Ya, terima kasih kakek. Kakek Giok ini cantik sekali. Kamu kenal Giok? Iya, Giok ini memancarkan aura berwarna-warni, hangat. Ini Giok tercantik yang pernah Guo lihat. Aura? Kalau begitu, coba kamu lihat yang ini. Warnanya apa? Yang ini, warnanya abu-abu muda, tidak cantik. Kamu ini anak kecil yang menarik. Dua Giokku ini, kalau orang lain yang lihat, tidak bisa menemukan perbedaannya. Tapi kamu bilang, aura mereka berbeda. Namamu Guo ya? Ya, Bibit yang bagus. Kamu dari keluarga siapa? aku dari keluarga Kusuma, punya 2 kakak laki-laki. Keluarga Kusuma? Aku ingat, keluarga Kusuma sepertinya cuma punya 2 anak laki-laki. Dulu Guo dari keluarga Lestari, tapi mereka tidak mau Guo lagi. Mereka membuang Guo di gunung. Lalu ayah Kusuma mengadopsi Guo. Barusan Guo lihat Bibi mencuri hadiah yang mau ayah berikan untuk kakek Kin. Paman juga membuang Guo di luar. Sungguh keterlaluan. Keluarga Lestari ini orang-orang yang berpikiran sempit. Sepertinya sih untuk kerjasama kali ini harus cari keluarga Kusuma. Anda adalah kakek Kin? Guo, ikut kakek masuk. Kakek akan membelamu. Iya. Bu, jangan khawatir. Sudah kusuruh orang mencarinya. Bagaimana aku tidak khawatir? Hanya sekejap mata anak itu tiba-tiba hilang. Jangan khawatir, anak itu pasti lagi asik main, pergi ke tempat lain. Pasti masih di dalam rumah ini, jangan khawatir. Bapak Direktur Kusuma, ada apa dengan ibu? Wajahnya kenapa pucat sekali? Kalau tidak enak badan, cepat-cepat pulang saja. Hari ini kan ulang tahun Bapak Purnama. Jangan sampai kesialan ini menular ke beliau. Apa yang kau omongkan? Aduh, anakmu ini sangat pemarah ya. Bagaimanapun juga dia adalah anak orang kaya. Kenapa sama sekali tidak beradab? Katakan, di mana Guo? Mana aku tahu di mana dia? Keluargamu, 1 orang sakit-sakitan, 1 lagi pembawa sial. Sungguh pasangan yang serasi, pergi! Kamu, berani-beraninya kau membentakku. Hei, Kusuma. Aku beritahu kamu. Kau pikir keluarga Purnama akan bekerja sama denganmu? Siapa kau ini? Apa tuh yang kau katakan? Kerjasama kali ini, keluarga Lestari pasti dapat. Kalian, untuk selamanya, akan merangkak di bawah kaki keluarga kami, menghirup debu. Atas dasar apa kau begitu yakin keluarga Purnama akan bekerja sama denganmu? Kalau keluarga Purnama tidak kerjasama dengan keluarga Lestari, lalu mau kerjasama dengan siapa? Pokoknya, mustahil sekali adalah keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma, tunggu saja dan lihat. Suruh siapa tunggu dan lihat? Bapak, ini dari keluarga Lestari untuk hadiah ulang tahun Bapak. Ini giok kualitas terbaik. Kenapa kau di sini? Guo. Hadiahnya tidak usah. Mitra kerjasama kali ini sudah diputuskan. Sekretaris akan memberitahu semua orang nanti. Keluarga yang akan bekerja sama dengan keluarga Purnama kali ini adalah keluarga Kusuma. Apa? Bapak, apa boleh begitu? Memangnya kenapa? Jangan-jangan keluarga Lestari mau mengatur saya? Bukan. Ini semua salah paham. Tetua, ini adalah hadiah yang kami siapkan dengan hati-hati. Ini giok yang sangat langka. Ini milik keluarga kami. Keluarga kami yang mau menghadiahkan giok ini kepada tetua Cakra Purnama. Kenapa ada di tanganmu? Ini kami beli dengan harga tinggi. Kamu bilang ini milikmu, ya jadi milikmu. Guo melihat sendiri Bibi mencurinya. Hadiah yang mau kami berikan untuk kakek Kin. Paman malah melempar Guo keluar. Apa? Kamu yang melempar Guo keluar? Kalian benar-benar biadab. Kalian punya bukti? Jangan asal menuduh. Gioknya memang bagus. Sayangnya, ini hasil curian. Dia hanya seorang anak kecil. Apa yang dia tahu? Bagaimana bisa giok ini kami yang mencurinya? Mereka juga tidak punya bukti. Siapa bilang tidak ada bukti? Ini, bagaimana bisa ada ini? Tuan, mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani lagi setelah ini. Yang kamu butuhkan adalah keluarga Kusuma dan maaf dari Guo. Oh, Pak Zhou, saya salah. Saya tidak akan berani lagi setelah ini. Anda yang besar hati tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil.
Yang besar hati tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Pergi! Guo, Paman tahu sudah salah. Paman minta maaf padamu. Kamu maafkan Paman ya? Mengingat kamu juga anggota keluarga Lestari. Gua sudah lama bukan kamu, anggota keluarga Lestari kamu. Sudah lupa, kamu sendiri yang membuangnya. Pelayan. Tuan, maafkan kami kali ini, Tuan. Maafkan kami kali ini. Terima kasih Pak Kin. Tidak usah sungkan, untung ada Guo kali ini. Bisa membuat saya melihat jelas, anggota keluarga Lestari berperilaku buruk. Keluarga Purnama kami pasti tidak akan berkolaborasi dengan keluarga seperti ini. Gua, cepat ucapkan terima kasih kepada Bapak Kin. Terima kasih, Bapak Kin. Anak baik, datanglah. Guo, kakek tahu kamu adalah anak yang berbakat dan memiliki talenta. Hari ini kamu membantu keluarga sendiri dengan kemampuanmu. Juga membuat kakek melihat jelas. Beberapa orang jahat. Nanti kalau keluarga Kusuma kamu mengalami kesulitan, keluarga Purnama kami pasti tidak akan diam saja. Terima kasih, Bapak Kin. Batu giok ini sebenarnya merupakan tanda hati keluarga Kusuma kamu. Hampir diganti oleh orang lain. Sekarang saya terima dengan resmi. Anggap saja saya menjalin persahabatan dengan keluarga Kusuma ini. Terima kasih Pak, keluarga Kusuma pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Dasar bodoh, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Ayah, ini juga bukan salahku. Semua karena Lin Guo, anak perempuan sialan ini. Kalau bukan karena dia melapor. Kerjasama dengan keluarga Purnama ini sudah pasti milik kita. Ternyata benar kata Master, gadis itu benar-benar pembawa sial. Ayah, sekarang bagaimana? Keluarga Purnama sudah jelas menyatakan akan bekerja sama dengan keluarga Kusuma. Karena keluarga Kusuma tidak takut mati, mengadopsi si pembawa sial itu, maka biarkan mereka merasakan pahitnya. Biarkan mereka tahu akibat melawan keluarga Lestari. Halo Direktur Zhou. Direktur Zhou bilang hari ini Guo rindu rumah. Kami khusus menyiapkan boneka untuk Nona Guo. Coba lihat, suka tidak? Sekali. Terima kasih, Mbak. Guo, kamu main dengan dua mbak ini sebentar ya. Mas mau urus beberapa hal. Silakan, Mas. Guo akan mendengarkan Mbak. Direktur Zhou buru-buru pergi tadi. Ada sesuatu yang terjadi? Aku juga baru dengar. Sepertinya ada orang dalam di perusahaan. Mbak, kalian bicara apa? Bisa kasih tahu Guo, Mas ada dalam bahaya. Nona Guo, kami tidak boleh sembarangan menyebarkan kabar perusahaan. Tolong, Mbak, kasih tahu Guo saja. Guo janji. Pasti tidak akan kasih tahu orang lain. Tolong, Mbak. Baiklah. Di Departemen Penelitian Herbal Perusahaan, sejumlah bahan baku dirusak, bahkan data yang sudah dicatat juga dihancurkan. Katanya bahkan peneliti profesional juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa? Kamera tidak merekam siapa yang melakukannya. Ini bagian yang aneh. Semua kamera rusak. Perusahaan kali ini mungkin harus membayar minimal 500 juta. 500 juta itu uang yang sangat banyak. Tidak, aku harus bantu, Mas. Aku sudah ada ide. Guo mau membantu, Mas. Pak Zhou herbal ini dicampur dengan banyak bahan yang sama, menyebabkan kami memang sulit membedakan yang mana tepatnya. Yang kami butuhkan, yang bisa dibuat menjadi tanaman obat untuk obat penawar racun yang efektif. Bahkan alat deteksi profesional sudah mendeteksi 3 kali, masih sulit membedakan. Bagaimana bisa? Guo, bagaimana kamu bisa datang? Guo tentu saja datang untuk membantu kakak. Guo, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, apa maksudnya? Tanaman kecil ini berbeda sangat besar. Bagaimana mungkin tidak bisa dibedakan? Ini yang berwarna yang bisa menawar racun. Ini yang hijau yang jika dimakan untuk tubuh tanaman yang bermanfaat. Ini yang abu-abu lembut yang beracun. Anak siapa ini? Apa maksud warna berwarna dan abu-abu? Kamu buta warna. Ini saudara perempuan saya. Meskipun itu saudara perempuan kamu, tidak boleh membiarkan seorang anak bicara sembarangan di sini. Bahkan jika itu saudara perempuanmu, tidak boleh membiarkan seorang anak kecil berbicara seenaknya di sini. Ini adalah perusahaan, bukan tempat untuk bermain dengan anak kecil bermain rumah-rumahan. Guo tidak begitu warna aura, mereka berbeda-beda. Guo, aura yang kamu katakan tadi apa maksudnya? Yaitu dari tanaman kecil ini yang keluar fungsi mereka berbeda. Warna aura yang keluar juga berbeda. Dia mulai bicara ngawur lagi. Anak ini mungkin ada masalah dengan IQ-nya. Minta maaf. Nona Guo, maaf. Guo tidak akan mempermasalahkanmu. Guo tidak hanya bisa melihat aura tanaman kecil, tapi juga aura Pak. Apakah kamu minum obat belum lama ini? Aku sakit beberapa hari yang lalu. Sudah minum obat flu beberapa hari. Tapi Nona, bagaimana kamu tahu? Karena warna aura di tubuhmu adalah hijau muda sama dengan warna rumput kecil ini. Apakah Guo benar-benar bisa melihat aura?
Tapi ini terlalu fantastis mustahil. Seharusnya hanya intuisi anak-anak yang akurat. Kakak, percayalah pada gua kakak. Percayalah pada gua tidak akan berbohong. Kalau begitu, biarkan gua mencoba. Mungkin adik ikan mas saya ini tidak sengaja benar. Baiklah, kalau begitu, tolong. Gua membantu kakak. Kakak sekarang, gua perlu menemukan satu tanaman herbal di sini yang bisa menawar racun. Ini. Tapi yang baru saja kami tes adalah ini benar-benar tidak mengandung komponen penawar racun. Pak, kamu ambil rumput kecil kedua dan rumput kecil pertama gabungkan dan coba. Ah, bisa seperti itu? Coba saja. Berhasil. Lihat gua tidak berbohong, gua sangat hebat. Sungguh tidak bisa dipercaya bisa membuat seorang Anak kecil benar Nona gua. Sebelumnya saya salah. Saya tidak boleh sombong meremehkan kamu. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada kamu. Tak apa, aku sudah memaafkanmu. Gua hebat. Kini krisis ini bisa diselesaikan. Tidak. Kita harus langsung menangkap mata-mata dan mengeksposnya. Dia sekarang mungkin ada di perusahaan. Tapi di mana mencari? Departemen keamanan sudah tidak bisa apa-apa. setiap hari berinteraksi dengan bahan baku, orangnya begitu banyak. Apakah mungkin? Saya harus menginterogasi setiap orang satu persatu. Aku ada cara. Apa? Gua, kamu ada cara untuk menemukan mata-mata? Nona Gua, kamu bisa apa? Ini bukan soal keberuntungan. Asal menebak saja. Gua hanya perlu melihat sekali sudah tahu. Orang yang berbuat jahat, aura di tubuhnya berwarna abu-abu, berbeda dengan orang lain. Mana ada yang begitu aneh? Apa warna? Apa aura? Nona Gua, kamu jangan membuat masalah lagi. Kakak, percayalah pada Gua. Gua hanya perlu melihat sekali sudah tahu. Tolonglah. Gua selalu bilang tentang warna aura. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan khusus? Tapi ini terlalu aneh. Gua, bukan kakak tidak percaya padamu. Masalah ini menyangkut reputasi karyawan. Tidak bisa sembarangan menuduh orang. Bawa Gua keluar dulu. Gua sayang, ikut kakak main di luar sebentar. Halo Bapak Direktur Zhou. Nona Gua, ikut saya keluar ya. Nona Gua, HP kakak ini buat kamu mainin. Kamu tunggu kakak di sini ya, oke? Terima kasih, Kak. Kok Paman ada di sini? Aura Paman itu. Semuanya abu-abu. Mereka pasti akan berbuat jahat. Tidak boleh, aku harus pergi mengawasi mereka. Bagaimana urusannya? Hal yang diperintahkan Pak Lin, bagaimana aku berani menunda-nunda? Aku tahu bahan baku ini seberapa penting bagi Kusuma Group. Siapa suruh mereka berani melawan keluarga lestari saya? Sekarang aku tinggal menunggu pertunjukan bagus. Tentu saja saya sudah sesuai perintah Anda mengganti bahan baku itu. Sekarang meskipun mesin tercanggih datang juga tidak akan terlihat. Kerja bagus, hahaha. Ternyata Bapak Lin yang berbuat curang. Aku harus cepat-cepat memberitahu kakak. Hai! Anak siapa ini? Tidak sopan sekali lari-lari sembarangan di sini. Kembali, kamu tidak patuh, aku akan suruh satpam mengusirmu. Kalau begitu carilah, pokoknya aku tidak akan keluar. Kamu ini anak kecil, aku kasih tahu ya, ini bukan tempat untuk kamu lari-larian sembarangan. Tolong, ada yang nakal sama anak kecil. Aku nggak sentuh kamu, jangan asal tuduh. Kakakku tangkap orang jahat itu. Gua, kenapa kamu kesini lagi? Bukannya kakak suruh kamu main dulu sama kakak itu? Kak, aku beneran tangkap orang jahat itu. Kalau gitu, kasih tahu kakak siapa orang jahatnya. Dia itu. Apa-apa? Gua, jangan asal bicara. Paman itu sudah bekerja di perusahaan kita bertahun-tahun, mana mungkin dia orang jahat. Jangan-jangan, apakah urusanku menerima suap terbongkar? Tapi anak kecil ini tahu dari mana? Aku nggak ngomong sembarangan, Paman inilah yang mencampurkan rumput-rumput itu supaya orang-orang nggak bisa bedain. Bukan, adik kecil jangan asal ngomong ya. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku suruh satpam buang kamu keluar. Anak siapa sih? Nggak ada sopan santunnya, ini adikku. Walaupun ini adiknya Pak Zhou, tetap nggak boleh asal fitnah aku. Aku sudah bekerja keras di perusahaan ini bertahun-tahun paling. Nggak, ada jasa ya, ada jerih payahnya. Gua, ini salah kamu. Ayo, minta maaf sama pamannya. Aku nggak mau minta maaf, aku nggak salah.
Guo tanpa bukti nggak boleh asal bilang orang lain itu jahat. Nggak, aku punya bukti. Aku merekam Om ini sedang bicara dengan Paman. Paman maksudmu keluarga Lestari? Iya. Aku lihat Paman sama Om ini diam-diam ngobrol di tangga. Paman juga kasih uang ke Om ini. Pak Joe. Aku salah langkah, maafin aku kali ini. Aku nggak berani lagi. Perusahaan nggak pernah behatin kamu. Kamu malah berbuat begini, nggak usah banyak bicara Satpam. Pak Joe, tolong lepaskan aku, maafin aku. Serahkan dia ke polisi. Pak Joe, tolong lihat pengabdianku selama bertahun-tahun ini, maafin aku Pak Joe. Guo kali ini kakak harus berterima kasih padamu. Sebelumnya kakak nggak percaya sama kamu. Itu salah kakak. Nggak apa-apa, sekarang orang jahatnya sudah ditangkap, itu sudah cukup. Ternyata akhirnya masih keluarga Lestari yang berulah, susah sekali dia. Kakak, sekarang harus bagaimana? Guo harap kakak menghukum keluarga Lestari. Paman mereka sudah berbuat jahat, harus dihukum. Guo baik. Ayah kali ini cukup grup Jayakarta rugi besar. Bagus kerjaannya. Biar grup Jayakarta tahu bermusuh dengan keluarga Lestari tak akan berakhir baik. Ya. Halo, apakah Lin Yuejin ada? Saya ini ada apa yang perlu kalian? Dilaporkan orang Anda melakukan pelanggaran rahasia dagang. Sekarang sesuai hukum untuk Anda ditahan, mohon kooperatif. Apa katamu? Pelanggaran rahasia apa? Kalian atas dasar apa menahan saya? Suami, Pak Polisi. Di antara ini apakah ada kesalahpahaman? Suami saya mana mungkin melakukan kejahatan? Grup Jayakarta memberikan bukti yang kuat. Suami, lepaskan saya. Habis. Lihat cerita ini. Ceritanya tentang... Pasti Papa sudah pulang, aku akan membuka pintu. Aduh, cucuku yang manis, kakek sangat merindukanmu. Guo, Bibi dan kakek datang untuk menjemputmu. Cepat siapkan barang-barangmu. Kalian. Aku ingat Guo sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Ini kesalahpahaman yang besar, dulu kami bodoh. Tertipu oleh penipu itu. Benar, kami juga korban. Makanya hari ini kami datang khusus untuk meminta maaf Guo yang manis, maafkan kakek ya. Yang meninggalkan Guo adalah keluarga Lestari kalian. Sekarang tiba-tiba ingin mengambil anak ini kembali. Siapa tahu apa yang ada di hati kalian. Apa maksudmu bermain strategi? Aku mengambil cucu perempuan sendiri pulang ke rumah sendiri. Ini hal yang wajar, Guo memiliki darah keluarga Lestari kami, dia anggota keluarga Lestari kami. Aku tidak akan membiarkan Guo ikut kalian pulang. Kamu tidak bisa menentukan. Guo harus bilang sendiri, Guo, Bibi dan kakek akan membawamu pulang. Ikut kami ya, dan aku sudah membelikanmu banyak mainan yang bagus. Sekarang ada di kamar putri. Guo, kamu putuskan sendiri ya. Apapun keputusan yang kamu ambil, Mama akan selalu mendukungmu. Guo, semua yang ada di rumah ini untukmu sudah siap, kamar baru, mainan baru. Oh iya, kamu kan paling suka, kakek benar kan? Guo, kamu adalah anak tunggal yang ditinggalkan oleh orang tua kamu. Kakek sudah tidak punya anak lagi, hanya kamu satu-satunya cucu yang baik. Kamu juga tidak mau membuat kakek sedih kan? Dulu Bibi tidak baik, tapi darah lebih kental daripada air. Kita tetap satu keluarga kan? Ayo anak baik, cepat berharap. Anak, cepat tiup lilin. Selamat ulang tahun. Ayah, Guo sangat merindukanmu. Ya, mau pulang. Ayah, Ibu, Guo kangen banget sama kalian. Nggak mau pulang. Anak ini, kenapa sih nggak ngerti keadaan? Guo, kamu masih kecil. Harus tinggal sama wali yang sah. Wali, mengingat tindakan penganiayaan kalian, saya yakin pengadilan akan setuju saya ganti wali. Guo mau hidup sama keluarga barunya. Kamu ini... Ayah. Jangan lupa tujuan kita ke sini adalah untuk berdamai dengan grup Jayakarta. Bebaskan Yuejin. Karena kalian sangat menyayangi Guo, kami juga nggak akan maksa. Cuma anak ini sudah kami besarkan sekian lama. Apa kalian nggak seharusnya memberi kompensasi? Nggak bisa begitu saja bawa pergi anak ini. Kalian benar-benar menjijikan. Jika keluarga kalian menandatangani surat perdamaian ini dan membebaskan Yuejin, kami tidak akan mengambil Guo lagi. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian mencuri cuciku. Ayah, jangan.
Bagus, kalau begitu aku akan melaporkan kalian karena meninggalkan anak. Kalian juga bisa merasakan rasa makan di penjara. Jangan. Kita semua keluarga. Ini hanya kesalahpahaman. Cepat pergi. Kalian mau aku minta polisi menangkap semua kalian? Jangan telepon polisi. Kami akan pergi. Ayah, ayo kita pergi. Guo, jangan takut lagi. Mulai sekarang ini adalah rumahmu, dan kami adalah keluarga sejati kamu. Guo punya ayah dan ibu dan juga kakak. Selalu akan menjadi yang paling bahagia. Ayah, ibu, aku masih ada urusan. Aku duluan pergi. Urusan apa? Masih mau keluar jam segini? Ada kompetisi di kota. Aku harus persiapkan dengan baik. Kompetisi apa? Guo, kamu jangan sampai ikut kakak kedua kamu. Jangan sekali-kali ikut olahraga balap mobil yang berbahaya. Sangat menakutkan. Wah, kedengarannya sangat keren. Guo boleh lihat? Saat kakak kedua kompetisi, Guo bisa di samping memberi semangat untuk kakak kedua. Bagus. Kalau Guo begitu tertarik, kalau begitu saat itu kita sekeluarga semua ikut. Memberi semangat untuk kakak kedua kamu ya. Ya. Halo, Bu. Aku sudah di jalan pulang. Sebentar lagi sampai. Tenang saja. Bagas Kusuma, kamu tidak membiarkan aku hidup tenang. Aku juga tidak akan membiarkan keluarga kamu hidup tenang. Aku tidak bisa mengalahkan kamu. Aku masih bisa menangkap adik kamu, kan? Cakra Kusuma, jangan menyalahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kakak kamu. Lampu hijau. Sudah, Bu. Cakra Kusuma, matilah. Pak Polisi, bagaimana keadaan anak saya? Kenapa tiba-tiba bisa kecelakaan? Dia kan pembalap terkenal, dia tidak mungkin kecelakaan. Anda keluarga pasien ya? Iya. Jangan khawatir, kami sedang menyelidiki. Sayangnya CCTV di persimpangan rusak. Petugas kami sedang menyelidiki sepenuh hati. Ini salahku. Malam ini seharusnya aku tidak mengizinkannya pergi. Semua ini salahku. Bukan salahmu. Siapa yang menyangka akan ada kecelakaan ini? Tidak apa-apa. Ayah, ibu jangan khawatir. Kakak kedua pasti akan baik-baik saja. Anak baik. Dokter, tolong beritahu saya bagaimana kondisi anak saya. Dia masih baik-baik saja? Tubuh pasien mengalami benturan yang serius. Namun untungnya, tidak ada bahaya yang terjadi. Saat ini sudah lepas dari bahaya kematian. Kami masih perlu terus memantau. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, jangan khawatir lagi. Halo? Baik, saya sudah tahu. Rekaman CCTV sudah keluar. Baik, saya dan polisi lalu lintas akan melihatnya. Kamu dan Guo tinggal di sini. Kalau Xiao Chen ada masalah, langsung telepon saya. Kalian harus mencari tahu jelas apa penyebabnya. Xiao Chen dari keluarga kami pasti tidak akan mengalami kecelakaan tanpa sebab. Baik. Teman polisi, mari kita pergi. Baik, cepat. Tidak langsung mati. Dihantam sampai begini. Sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Cakra Kusuma, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kakakmu yang tidak punya hati. Bapak mencari siapa? Dulu di perusahaan kakak, bapak yang jahat itu. Dia mau berbuat jahat apa lagi? Guo, kamu lagi ngapain di sini? Mama, tadi ada paman jahat. Paman jahat apa? Yaitu yang dulu yang mengacau di perusahaan kakak paman jahat itu. Guo ingat dia. Aura di tubuhnya berwarna abu-abu. Pasti mau berbuat jahat lagi. Berbuat jahat, masalahnya pasti tidak sesederhana ini. Tidak. Aku harus menyelidiki orang ini. Guo, kamu jaga kakak di sini. Mama ada urusan, mau keluar sebentar. Kalau ada masalah, kamu tekan tombol di kepala tempat tidur. Cari kakak perawat ya. Guo tahu. Mama tenang saja. Guo pasti akan merawat kakak dengan baik.
Di sini, tepat di sini. Ini jelas-jelas disengaja. Cepat cari tahu siapa si brengsek ini. Ternyata dia. Kamu kenal si binatang ini? Siapa dia? Dia adalah seorang peneliti di perusahaan kami. Belum lama ini dibeli oleh keluarga Lestari. Membuat kerusuhan di dalam perusahaan kami. Untungnya ditemukan oleh Guo tepat waktu. Setelah saya memecatnya, saya memberitahu perilakunya ke perusahaan lain. Sehingga tidak ada perusahaan yang mau menerima dia. Ini mungkin balas dendamnya. Benar-benar binatang. Bapak polisi, cepat temukan dia. Pasti harus dihukum berat. Kedua bapak tenang saja. Asalkan orang ini masih di kota ini, kami pasti dalam 24 jam akan menangkapnya. Mengembalikan keadilan untuk Anda. Terima kasih Bapak polisi. Ada kabar apapun, langsung telepon saya. Ayah, bagaimana kalau kita kembali ke rumah sakit dulu? Ibu dan Guo pasti sudah sangat sibuk. Baik Bapak polisi, kami akan pergi dulu. Pasti harus menemukan si binatang ini dan menghukumnya sesuai hukum. Menjeratnya dengan hukum. Ini adalah tugas kami. Terima kasih. Mari. Mari. Tidak boleh tidur. Ibu belum pulang. Tidak boleh membiarkanmu bangun. Cakra Kusuma. Matilah dengan tenang. Siapa? Saya dokter. Datang untuk memberi suntikan dan mengganti obat pasien. Mike. Kamu adalah paman jahat itu. Apalagi yang kamu mau lakukan? Anak kecil minggir, kalau tidak kamu juga akan saya habisi. Ku tidak kau akan membiarkan kamu melukai kakak. Bagus. Kalau begitu kamu mati duluan. Jangan berhenti. Mama. Lepaskan aku. Mama datang terlambat. Kamu pasti sangat takut kan? Mama, aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Ini kesalahan Mama. Mama tidak seharusnya membiarkan kamu di sini sendiri. Apa yang terjadi? Kau brengsek, Pak polisi. Dialah brengsek itu yang menabrak anak saya. Bawa dia. Bangsat, akhirnya dia dihukum. Untung saja kali ini dia tidak berbuat apa-apa. Kali ini aku tidak akan memaafkannya. Harus membuatnya membayar dengan harga yang mahal. Untung ada Guo yang melindungi kakaknya. Guo akan melindungi keluarga. Guo jangan nakuti ibu. Ayah, aku pulang. Dasar tidak berguna. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Malah sampai ditangkap. Sungguh memalukan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Diam kau. Keluarga kita kok bisa jadi begini? Kalau adikmu masih ada, aku tidak perlu repot seperti ini. Ayah. Kakek Guo datang menjenguk. Apakah kakek sudah lebih baik? Kakek sudah jauh lebih baik. Ayah bilang, banyak makan apel, badan akan jadi sehat dan kuat. Guo bawakan kakek satu apel yang paling besar. Kakek harus cepat sembuh, ya. Guo anak baik. Kakek pasti akan cepat sembuh. Guo akan selalu menemani kakek. Ayah, mau kemana? Ke keluarga Zhou. Sayang, jangan khawatir. Kata dokter, Guo cuma kaget aja. Istirahat yang cukup pasti sembuh. Gimana aku bisa nggak khawatir? Anak kedua kita baru aja kena musibah. Sekarang Guo juga koma nggak sadar. Ya Tuhan, kenapa begini sama keluarga kita? Nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu yang baik. Kamu belum tidur sama sekali, badanmu bisa nggak kuat. Aku yang jaga Guo di sini. Anak kedua, terus anak pertama juga. Tapi kedua anak kita masih koma nggak sadarkan diri. Aku juga nggak bisa tidur. Kalau kamu nggak istirahat yang baik, nanti pas Guo bangun, lihat kamu begitu lesu. Guo pasti khawatir sama kamu. Istirahat dulu. Nanti kalau anak-anak bangun, kamu harus panggil aku. Tenang aja. Aku ada di samping sini. Halo Mak Sari, ada apa? Pak, keluarga Lestari datang ke rumah. Mereka mau apa? Suruh satpam usir mereka keluar. Iya. Guo, kakek datang menjemputmu pulang. Kalian ini masuk akal nggak sih? Sudah bilang Guo nggak ada di rumah.
Kalian ini masuk ke rumah orang tanpa izin. Itu melanggar hukum, ngerti nggak? Dengar ya, jangan coba-coba macam-macam sama bapak gua. Dia sudah tua, badannya sudah lemah, nggak tahan dengan ulahmu yang sembarangan ini. Kalian, aku sudah panggil satpam. Kalian kalau nggak pergi juga, sebentar kalian berdua aku serahkan ke polisi. Panggil aja, lagi pula gue udah pernah masuk kantor polisi sekali. Nggak apa-apa sekali lagi. Satpam, cepat usir kedua orang ini keluar. Lepasin gue, lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Lihat apa, kita pergi sekarang. Siapa yang mau? Pak, kita tunggu di mobil saja. Ya, ayo. Gua ya, aku salah. Aku merindukanmu. Suamiku, Guo hilang. Guo. Guo hilang, dia hilang ya? Jangan panik, aku akan telepon orang untuk mencari. Ayah, ibu, kalian sudah bangun? Guo, kamu kemana? Ibu sangat khawatir. Aku pergi mengambil air untuk ayah dan ibu. Jangan seperti ini lagi, kamu hilang tiba-tiba. Ayah dan ibu sangat khawatir. Ya, aku tahu. Ayah, ibu, adik sudah bangun? Bagus, ayo Guo. Mari kita lihat kakak kedua bersama-sama. Baik, gua sangat merindukan kakak kedua. Ayo. Ibu, aku sudah besar, kamu masih menyuapi aku? Kamu tetap anakku, tidak peduli sudah besar. Lagi pula, lihat tubuhmu ini. Bisa makan sendiri? Cepat, buka mulut. Kakak malu-malu. Hei, gua kecil, jangan menertawakan kakakmu. Kalau begitu kakak harus cepat sembuh. Gua tidak akan menertawakanmu lagi. Tenang saja, kakakmu, aku tubuhnya sangat sehat. Pasti akan cepat sembuh. Ayah, mau kemana? Guo, hari ini senang? Iya. Besok lanjut, Guo. Gua. Kalian masih ikut ke sini untuk apa? Bukankah sudah kukatakan padamu, jauhkan diri dari Guo? Gua. Kakek kali ini benar-benar datang untuk menjemputmu pulang. Sebelumnya semua itu salah kakek. Kakek seharusnya tidak mendengarkan omongan orang luar. Itu semua takhayul feodal. Kakek tahu salah. Sekarang kamu bilang ini buat apa? Kalian sudah tidak mau Guo lagi. Guo, kakek benar-benar merindukanmu. Setelah ayahmu meninggal, kakek terlalu sedih. Mengabaikan kamu juga kehilangan anak dari ayah dan ibu. Saat itu kakek seharusnya lebih memperhatikanmu. Maaf ya, kakek minta maaf padamu. Guo, kamu masih ingat, dulu kakek sakit, kamu bawa sebuah apel besar untuk menjenguk kakek. Kamu juga bilang, ingin menemani kakek seumur hidup. Sekarang kakek benar-benar tahu salahnya. Kamu mau maafin kakek ya? Kakek. Aku maafin kamu. Benarkah? Guo sudah memaafkan kakek. Anak yang baik. Karena Guo sudah memaafkan kalian, kami juga tidak akan berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Oh, soal aku berbuat jahat dulu, itu salahku. Di sini aku dengan tulus minta maaf kepada kalian berdua. Maafkan aku. Itu semua sudah lewat. Yang penting ke depannya jangan dilakukan lagi. Iya. Tamat.